Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib kita melanjutkan kitab fikih. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب المغني وشرح الكبير للشيخ الإمام العلامة ابن قدامة ويليها الشرح الكبير للشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab fikih ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imam lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan, berikan pula keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang telah membantu mengikuti perjuangan dakwah kami ini ya Tuhan. Tinggikan derajat mereka dunia maupun akhirat. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah kita sudah sampai halaman 168 ya. 168. Sedikit kita mengulang. Yang lalu kita terakhir adalah wa amma salatu fi thawbil ahmar. Bagaimana kalau salat kita memakai baju berwarna merah? Ya, di sini perdebatan banyak hadis-hadis Rasulullah. Jadi ada yang Rasulullah tidak suka, tapi memang tidak mutlak. Kemarin kita jabarkan ya, kenapa? Karena mungkin bajunya terlalu besar, warnanya terlalu mencolok merahnya, sehingga Rasulullah tidak suka. Tapi ternyata Rasulullah juga pernah berpakaian merah. Nah itu ya. Sehingga para ulama tidak mempermasalahkan. Kita baca sedikit lagi. Mengulang sedikit. Wa masalatu fi thawbil ahmar. Dan adapun salat memakai baju berwarna merah, faqala ashabina yakrahu lirrijal labisa. Yakrahu lirrijal. Jadi makruh ya untuk laki-laki memakai baju warna merah, labsu wassalatu fi, salat memakainya. Wa qad istara Umar thawban fara'a fi khaytan ahmar faradduhu. Umar bin Khattab pernah membeli kain ya,
Dia beli baju, dilihatnya jahitannya berwarna merah, dia nggak mau, ditolak. Tapi ini perlu diingatkan, ini kita mengkaji bab makruh berpakaian ya, bukan bab yang haram ya, bab yang makruh, supaya jangan lari pemahamannya. Wa qarru ya Abu Juhaifah, ada riwayatkan bersumber daripada Abu Juhaifah, qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hullati hamra thumma rakazat lahu anzatu fa taqdim wa salat zahar. Jadi ternyata Rasulullah pernah keluar memakai setelan berwarna merah. Ya. Kemudian Rasulullah gunakan untuk salat zuhur. Wa qala al-Bara, ma ra'aitu min dhilimah fi hallati hamra ahsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku enggak pernah melihat, katanya Rasulullah melarang atau menegur memakai baju setelan berwarna merah. Bahkan aku melihat, katanya, tidak ada pernah aku melihat orang memakai baju merah yang sangat indah itu kecuali Rasulullah. Itu muttafaqun alaihima. Ini hadis sahih. Wa riwayat Abu Daud an Hilal bin Amir qala, ada diriwayatkan bersumber daripada Abu Daud, bersumber daripada Hilal an Amir, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu ala buqlah wa alaihi burdun ahmar. Ini burdah. Wa alaihi amamahu yu'abbiru an. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berbicara, berkhutbah di atas keledai, dia memakai burdah merah. Wa alaihi amamahu yu'abbiru an. Dan aku ketika itu di depannya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, berkhutbah. Jadi yu'abbiru anhu, dia mengungkapkan di depan siapa? Hilal bin Amir. Wa wajhun karahatu dzalika maruya Abu Daud. Ada lagi, katanya ulama mengatakan walaupun Rasulullah memakai pakaian merah tapi mungkin tidak mencolok. Ada keterangan lain tentang memakruhkan memakai baju warna merah. Maruya Abu Daud bi isnadihi an Abdullah. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang sanadnya bersumber daripada Abdullah bin Amr qala, dakhala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun alaihi burdani ahmarani fasalima falam yuraddu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang menjumpai Rasulullah, bertemu, dia masuk seseorang, dia memakai dua baju, jadi burdah itu besar ya, baju besar, jadi mirip seperti saya tapi lebih tebal, seperti saya ginilah burdah. Jadi burdah itu maknanya dua dalam bahasa Arab. Ada burdah itu syair yang biasa kita lagu-lagukan dalam selawatan, itu burdah juga namanya. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah pakaian ya. Pakaian burdah itu yang besar, dia seperti saya inilah. Cuman bedanya tebal. Kalau ini kan gamis, tipis bentuknya. Jadi karena saking besar seperti ini, warnanya mencolok merah, ketika berjumpa Rasulullah, mereka ngucap salam, dia, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tak jawab salamnya. Itu menunjukkan Rasulullah kurang suka dengan baju itu, gitu. Itu dia. Wa bi isnadihi an Rafi' bin Khadij qala. Ada juga sanadnya yang bersumber dari Rafi' an Khadij. Kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah bermusafir keluar bersama Rasulullah bermusafir. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ala rawahilina akshad fiha khuyutu ahunna ahmar. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengendarai kendaraan. Ketika musafir boleh jadi unta, boleh jadi, tapi biasanya unta ya kalau musafir ya. Jadi pembungkusnya itu ternyata berwarna merah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ara hadhihi al-hamrah qad 'allatukum. Jadi ketika para sahabat itu bersama Rasulullah ditegur sama Rasulullah, apakah kalian enggak lihat? Kayaknya ganjil ini. Illa itu cacat artinya, tapi ganjil maksudnya. Kayaknya warna kalian ini mencolok. Jadi memang pakai warna merah ini nggak sembarangan ya. Contoh kita pakai bajunya merah, atasannya celana merah, itu ganjil rasanya, merah semua gitu. Tapi kalau bajunya merah, celananya hitam, itu manis itu. Jadi teguran-teguran Rasulullah ini sebenarnya tidak mutlak. Nah di sini banyak hikmah yang mau kita ambil. Bagaimana cara kita mentarjih hadis, hati-hati ya. Apa yang dikatakan tarjih? Taqwiyatu ahadud dalilain li'amalan bih. Kita untuk mencari kekuatan sebuah dalil. Ada dua dalil. Bagaimana dua dalil ini bisa kita gunakan sebagai hujjah, sebagai apa namanya? Kita untuk jadikan patokan amalan kita atau untuk sebuah dalil. Padahal dua dalil itu bertentangan. Jadi hadis tentang Rasulullah tidak suka warna merah dengan Rasulullah memakai baju merah, itu kalau orang tidak ahli usul fikih, kalau dia bukan ulama ahli fikih, wah ini repot ini. Sebagaimana kita kemarin cerita tentang bab makruh masalah isbal, yang celana sampai lewat mata kaki atau kain lewat mata kaki. Nah, ini teman-teman kita salafi itu kan dia tidak mentarjih hadis, tidak asbabul wurud hadisnya itu tidak mereka tuntaskan, sehingga mengambil satu saja hadis tentang orang yang memanjangkan kain lewat mata kaki, mereka adalah tidak dipandang Allah dan mereka adalah manusia yang masuk dalam kerak api neraka. Nah, itu kan bahaya itu ya, cara memahami hadis seperti itu. Jadi di samping kita belajar tentang masalah pakaian-pakaian yang makruh, tapi di sini kita juga belajar pentingnya kita belajar fikih ini. Pentingnya juga anak-anak kita itu belajar agama, terutama tentang masalah teori usul fikih. Bagaimana dasar-dasar fikih. Baru nanti ada qawaid fikih, undang-undang fikih. Jadi fikih itu nggak bisa terlepas daripada dasar-dasar. Bagaimana memahami fikih dan undang-undang fikih itu. Itu dia. Jadi jangan sampai kita membaca hadis satu langsung kita terjemahkan, langsung kita larang orang. Wah, ini Rasulullah mengatakan tak bagus warna merah, gitu ya. Jadi karena kebetulan ada masanya memang warna merah itu tak bagus dilihat, tapi ada masanya indah. Faqumna syira'an liqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nafara ba'du iblina fa akhadna al-akisa fa naza'naha anha. Akhirnya apa? Kami sebahagian cepat-cepatlah langsung sebagaimana perintah Rasulullah kan. Akhirnya apa? Salah seorang di antara mereka langsung mengambil bungkusan apa namanya? Kalau unta itu kan ada payungnya itu, Pak. Ada apa namanya? Tendanya. Nah, langsung mereka cabut. Nih, karena mungkin mencolok kali kan, merah semua gitu. Jadi yang cocok itu merah campur hitam atau campur warna putih. Gitu ya. Jadi kalau merah putih jadi bendera jadi. Jadi sekali lagi ini penting ya, kita membaca hadis itu nggak boleh satu. Itu pentingnya kita merujuk kepada ulama-ulama ahli fikih. Wal hadis awal athbata wa abayyana fil hukm. Jadi hadis yang pertama tadi katanya itu sudah menjadi sebuah ketetapan dan lebih jelas dalam penjelasan hukumnya. Fa in tarakan nabi li raddihi salam alaih yahtamil ayyakuna li ma'na ghairil hamrah. Jadi katanya hadis pertama tadi itu kenapa Rasulullah menolak salam, itu maknanya katanya ada apa? Yahtamil. Ada kemungkinan yang dimaksud di situ adalah bukan merah secara total. Nah, itu dia. Jadi larangan Rasulullah merah itu dia tidak mutlak. Tidak mutlak.
Wa yahtamil annaha kanat mu'asfarah. Boleh jadi kemungkinan, ada kemungkinan lain. Kemungkinan lain apa? Kemungkinan lain mungkin warnanya itu bercampur dengan mu'asfarah, kekuning-kuningan. Jadi kalau merah campur kuning itu norak kali itu. Kan ada kuning itu. Merah campur, nah itu norak kali. Wa huwa makruh. Jadi karena norak kali seperti itu, apalagi laki-laki, beda perempuannya. Ini bab laki-laki ini. Jadi makruh saja. Jadi kalau umpamanya bajunya hijau, kainnya merah, maskernya kuning, ya nggak apa-apa. Itu dia ya. Faslun. Oh, belum sampai. Wa hadis Rafi' yarwihi anhu rajulun majhul. Dari hadis Rafi' itu katanya diriwayatkan rajul yang meriwayatkan katanya rajulun majhul. Kalau tekstual majhul itu artinya bodoh, tapi maksudnya nggak diketahui. Nggak begitu nggak dikenal ya. Wali annal hamrata launun fahiya kasairil alwan. Jadi kata ulama, warna merah itu sebenarnya adalah warna sama seperti warna-warna yang lain, boleh. Gitu ya. Tapi dengan syarat tadi itu ya, makruh hukumnya kalau dia mencolok ya. Fasl yang baru. Wa qurriya Abu Dawud. Nah, jadi memang pakaian ini tidak hanya sekedar membadut daripada aurat kita, tapi lebih dari itu adalah hakikatnya bagaimana kita bisa menutup cacat dan aib kita yang sesungguhnya. Jadi kalau isyarat dari pakaian menutup aurat fisik, tapi maksud daripada perintah Allah kita memakai pakaian yang baik itu adalah perintah Rasulullah. Kita berpakaian yang baik itu adalah bagaimana menutup fisik kita yang pada hakikatnya bagaimana kita bisa menutup aib diri kita. Aib diri kita apakah diri kita pribadi? Tidak. Aib keluarga kita. Jadi jangan hanya kita bisa menutup fisik kita, aib fisik, tapi kita nggak bisa menutup aurat. Aurat itu aib. Aurat keluarga kita. Pakaiannya smart, ya kan? Tapi dia lisannya suka membongkar aib dirinya, aib orang lain, khususnya wanita. Memang tabiatnya paling suka mencari aib orang dan suka juga menceritakan aib dirinya. Makanya wala talmizu anfusakum, kata Allah, jangan kamu suka menceritakan aib dirimu. Jadi kita menceritakan aib kita hanya kepada orang-orang tertentu, kepada guru, kepada orang saleh. Niatnya apa? Untuk kita minta mau'izah, pengarahan, pendidikan, bagaimana kita bisa memecahkan jalan keluar. Ini nggak bangga kali dia. Aku dulu preman aku kali. Ceritakannya lah dia preman dulu kan. Seluas-luasnya. Aku dulu jahat aku katanya. Boleh nggak cerita? Boleh, tapi sama orang yang baik. Jangan sama orang-orang yang ini. Ya istilahnya aib kita itu jangan semua dibongkar. Nah, khususnya wanita. Wanita memang ini sangat sensitif. Sifat wanita paling suka menceritakan aib dirinya, aib keluarganya, aib suaminya. Jadi kita sebagai seorang laki-laki pandai-pandailah membimbing istri kita, membimbing adik-adik kita, anak kita yang perempuan. Perempuan itu kalau tidak dari kecil kita bina akhlaknya, nanti udah besar repot Pak, nggak mungkin, susah, nggak bisa. Dari kecil lah. Tapi kalau sudah dari kecil kita nasihati, udah besar dia belangsak juga akhlaknya, ya sudah, tawakal aja lah, tawakal ala Allah ya kan. Yang penting kita sudah habis tugas kita, mendidik anak kita, mendidik istri kita. Jadi repot ya, nggak susah suami itu mendidik istri itu susah. Makanya dimulai dari ayahnya, dari orang tuanya. Kalau sudah orang tuanya mendidik anaknya tidak berakhlak, ketika kawin tak berakhlak juga. Meskipun nanti ada suami itu yang bisa dia membimbingnya,
Tapi kan nggak bisa 100%. Nggak bisa 100%. Jadi kalau di dunia ini yang paling banyak masuk penjara laki-laki itu atau perempuan, Pak? Laki-laki ya. Khusus perkara wanita, pasti laki-laki paling banyak masuk penjara. Tapi nanti di akhirat yang paling banyak masuk neraka itu perempuan. Karena di dunia ini verbal itu tidak pidana, tidak apa namanya ya, tidak mutlak bisa masuk ranah pidana 100%, kecuali mungkin apa namanya pencemaran nama baik dan sebagainya. Sehingga apapun dia, makanya kan ada di Jakarta ini kan banyak iklannya itu, perlindungan terhadap anak dan dan perempuan. Perlindungan laki-laki nggak ada. Ada nggak perlindungan laki-laki? Nggak ada itu. Jadi bapak mau umpamanya istrinya selingkuh, jangan coba-coba ditampar istrinya. Bisa dia ngadu ke Komnas Wanita. Ketika dalam pengaduan yang dibela pasti wanita, padahal jelas dia selingkuh. Udah selingkuh, dimarahi, dimaki-maki suaminya. Suaminya stres, stroke, masuk rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, nampar istrinya. Diadukan ke Komnas Wanita. Komnas Wanita nggak terima, masuk polisi. Sudah stroke, masuk penjara, Pak. Iya. Itulah hukum dunia. Memang benar pelecehan terhadap wanita itu ada banyak, dan memang dalam Islam justru pelecehan terhadap wanita tegas. Tapi bukan berarti sementang kita itu apa namanya, ketegasan kita terhadap perkara pidana bukan berarti menghalalkan orang-orang yang membuat secara verbal itu tadi, yang menyebabkan seseorang itu bisa rusak secara psikologi. Jadi pembelaan wanita gitu di semua negara sekarang ini sudah ada lembaganya. Jadi pelecehan seksual termasuk tekanan psikis untuk wanita, kaum wanita dan anak-anak wanita, itu ada lembaganya. Bahkan sudah di mana, itu memang sangat penting, bagus itu. Tapi jangan sampai lembaga itu ada. Itu pentingnya kita membimbing etika akhlak. Jangan sampai etika akhlak itu tidak sampai sama istri kita, sama anak kita, yang akhirnya lembaga-lembaga itu hanya sifatnya untuk pembelaan sepihak. Itu dia ya. Dan itu memang penting, dalam Islam sangat menjunjung tinggi. Bahkan di negara-negara Arab itu jadi budaya. Melindungi wanita itu di negara Arab sudah jadi budaya, bukan lagi undang-undang. Di sana sudah nggak perlu lagi pakai undang-undang, Pak, lembaga. Jadi contoh di Mesir saja lah ya. Kalau ada perempuan yang seksi, silahkan tengok, tapi jangan coba-coba diganggu. Jam 1 malam sekalipun. Itu sudah menjadi budaya, orang yang mengganggu perempuan akan dipukul, dihakimi massa, dan langsung bisa ke polisi. Dia jadi budaya. Kalau kita kan enggak. Itu jadi itu penting. Tapi paling penting adalah akhlak seorang wanita itu harus dibina dari sekarang. Jadi pakaian itu bukan hanya untuk membalut fisik saja gunanya, tapi pakaian pada hakikatnya adalah bagaimana kita juga bisa berpakaian, memakai lisan kita, memakai jiwa kita lebih baik lagi. Pakaian jiwa kita, pakaian kalbu kita itu apa? Akhlak. Itu dia. Mur'ah. Makanya kalau ada doa dalam hadis sahih Muslim itu, Allahumma inna nas'aluka al-huda, ya Allah anugerahkanlah kami hidayah, wa tuqa, ketakwaan, wal afafa, iffah, wal ghina, dan kekayaan, enggak miskin. Al-afaf, iffah. Iffah itu akhlak. Enggak usah kan berbuat maksiat. Iffah itu yang subhat saja, apa maknanya, tapi ini iffah itu adalah perkara akhlak. Kita mengeluarkan suara kuat, menjerit, terutama perempuan paling suka suaranya keluar, nggak peduli dia malu nggak malu.
buka aurat. Nggak usahkan aurat yang wajib ditutup. Aurat yang boleh dilihat, contoh seperti tangan saja, biasanya kalau orang yang menjaga iffah itu, dia malu dipandang. Kalau sekarang nggak usah kan tangannya dipandang, ya kan? Kemaluannya dipandang, senang dia. Perempuan yang tidak pernah belajar agama, kemaluannya dipandang, senang dia. Jadi kalau sudah kita nggak punya akhlak, itu hancurnya bukan hanya pribadi dan bisa negara. Coba dulu Eropa tahun 90-an menggembar-gemborkan bagaimana kesetaraan gender wanita itu, emansipasi wanita. Kata-kata emansipasi sekarang nggak pernah dengar, Pak, ya? Nggak pernah dengar. Kita nggak pernah dengar emansipasi sekarang ini. Dulu tahun 90-an emansipasi wanita itu sangat viral, sangat gaung. Udah Eropa mengalami krisis itu akhirnya. Mereka baru menyesal sekarang. Baru menyesal mereka. Ternyata negara-negara Arab yang mereka anggap diktator, yang mereka anggap wanitanya itu terpenjara dan sebagainya, baru mereka sadar. Bahkan di Indonesia pun begitu dulu. Akhirnya baru menyesal sekarang. Bagaimana anak-anak wanita tahun 90-an di Indonesia mencari yang perawan nikah itu susah. Rata-rata nggak perawan lagi kalau udah nikah. Kalaupun nanti perawan dia ada yang sudah lumat, habis sudah. Apalagi sekarang anak SD saja sudah tahu pacaran. Jadi mengerikan. Jadi Eropa sendiri yang katanya punya kebebasan tentang wanita, sejak tahun 90-an ke atas itu mereka sudah sadar. Mereka baru tahu kayak mana pahitnya wanita yang dikasih kebebasan. Oh, pahit, Pak. Itu sering Hollywood itu membuat film bagaimana seorang suami yang stres ketika dia sibuk bekerja di luar, istrinya selingkuh, main ke clubbing, main ke bar. Karena undang-undang mereka ketika itu mengatakan perempuan itu setara dengan laki-laki, nggak boleh dihalangi. Mereka nggak boleh dilarang keluar malam dan sebagainya. Akhirnya mereka lebih banyak kumpul kebo, anak-anak zina, punya anak kadang-kadang ayahnya bukan suaminya. Dan itu diadopsi sama kita, mayoritas Islam ketika itu. Gitu ya. Jadi pakaian ini sangat itu, apalagi sekarang yang terakhir ini kan sudah ada kasus masalah penghinaan kartun Nabi, muncul lagi tokoh partai di Prancis melarang pakai jilbab, mau dilarang semua di Prancis. Tapi itu baru tokoh partai tertentu, tidak pernyataan resmi negaranya. Tapi kan itu kan perkataan provokator, itu kan provokasi itu. Bahkan ada masjid-masjid yang dianggap radikal disuruh tutup. Ini baru berita hari ini dia. Ya nggak apa-apa. Mereka seperti itu ya. Nanti mereka sendiri yang stres, bukan umat Islam ya. Mereka sendiri yang stres. Itu dia. Sedikit lagi kita teruskan. Wa qarruya Abu Daud an Abi Damdah. Ada diriwayatkan oleh Abu Daud bersumber daripada Abi Damdah qala intalaqtu ma'abi nahw Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu alai burdain akhdurain. Aku pernah pergi bersama ayahku nahwan Nabi, mau menuju Rasul, artinya melihat Rasul. Kulihat Rasulullah memakai dua burdah berwarna hijau. Berwarna hijau. Jadi ternyata Rasulullah suka berwarna hijau ya. Wa bisnadihi an Qatadah qala qulna li Anas. Jadi ada dua sahabat berkata kepada Anas, "Ayyul libas kana ahabba ila Nabi?" Kana ahabbu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, apa sih pakaian yang sangat disukai oleh Nabi? Qala al-hibrah. Hibrah itu kalau bahasa sekarangnya tinta.
tapi maksud hijau, ya. Muttafaqun alaih, hadis sahih. Jadi warna-warna, makanya ormas-ormas Islam itu pakai baju hijau semua. Bendera hijau gitu. Sementara kalau orang-orang Salafi hitam semua. Iya. Jadi dulu kiswah Ka'bah itu warna apa, Pak? Warna apa kiswah Ka'bah? Hitam kan? Asalnya tidak, dulu hijau. Nah, coba lihat nanti tulisan saya, mungkin sudah ada 7 tahun. Asal usul kiswah Ka'bah. Nanti bisa lihat di googling, mungkin sudah 7 tahun lebih merasa. Asal usul kiswah Ka'bah. Jadi semenjak dipegang Raja Saud aja itu hitam itu ya. Itu ya. Wa bisnadi an Ibnu Umairah annahu qila lahu lam tasbiq bis safrah. Jadi ada juga yang mengatakan katanya lam tasbiq. Kadang-kadang Rasulullah juga suka dia mau tidak mau mewarnai bis safrah dengan warna kuning. Faqala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbaghu biha wa lam yakun ya'ni ahabbu ilaihi minha. Jadi kalau warna kuning Rasulullah enggak mau ya, enggak suka ya. Kecuali kalau dia mewarnai rambut. Wa qad kana yasbiqu biha thiyabahu kullaha hatta imamatu. Jadi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suka mewarnai pakaiannya. Jadi zaman dulu kan tidak ada. Kita kan sekarang malah justru kita mewarnai baju kita nggak tahu caranya. Kalau dulu zaman dulu ada istilah wanted apa namanya? Nah, kalau dulu suka begitu, tapi itu pun. Jadi Rasulullah itu bahkan imamahnya ini ya serban itu juga diwarnai. Itu ya, kegemaran Rasul warna hijau. Sampai imamahnya, sampai baju dan imamahnya, artinya gamisnya ya. Wa bi isnadi an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albisu min thiyabikum albayad fa innaha min khairin thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Kata Rasulullah, pakai kamulah pakaian baju-baju yang berwarna putih. Karena sebaik-baik pakaian kamu adalah sebaik-baik pakaian yang kamu pakai, dan kafanilah mayit itu ya dengan kain yang warna putih. Nah, jadi diantara pakaian kegemaran Rasulullah adalah warna putih ya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan datang al-faslur rabi' fi ma yuramu labsu was salatu fi. Fasal yang keempat, pakaian-pakaian yang diharamkan memakainya dan ketika dipakai dalam sholat. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau kita teruskan. Fadhal, silakan. Pertama, kedua insyaallah. Pertanyaan Ustaz. Iya. Kalau misalkan berpakaian itu yang warna hitam Ustaz. Sebenarnya orang tuh pada saat mau haji ya, orang meninggal itu dominan pada baju warna hitam Ustaz. Apakah dalam Islam itu ada warna khusus Ustaz? Terima kasih. Iya. Itu aja. Ya. Lagi coba dua tadi. Salam. Mengenai mewarnai Ustaz, bagaimana hukumnya bagi laki-laki yang mewarnai rambutnya menjadi hitam kembali? Itu aja. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama pertanyaannya adalah orang meninggal banyak orang memakai pakaian hitam. Di YouTube kita insyaallah sudah ada ya. Saya mengajarkan kitab khusus, kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Khusus hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, khusus berbicara tentang sifat Rasul, cara jalan Rasul, bentuk badan Rasul, rambut Rasul, sendal Rasul, semuanya. Khusus hadis masalah tentang apa Rasul semua. Jadi Rasulullah pernah pakai hitam. Cuman inilah yang disalah terjemah, disalah maksud di sini. Makanya coba PKS, maaf, ini ada partai PKS ini pakai baju hitam. Jadi boleh, memang Rasul. Cuman itu ketika masa-masa umpamanya ketika menaklukkan, ketika perang, ketika bekerja, itu Rasul pakai warna hitam. Tapi ketika kita untuk sifatnya umum, untuk kita diplomasi, untuk dakwah, itu hijau dan putih. Ya, jadi jangan bendera hitam. Memang bendera Rasulullah itu hitam,
Tapi ketika itu untuk momen-momen tertentu, seperti penaklukan itu Rasulullah pakai serban hitam, jubah hitam. Jadi biar serem segini kan. Nah, kita kerja bakti jangan pakai baju putih, ya. Pakailah gamis yang hitam, masa mencangkul parit pakai baju putih, ya. Jadi warna hitam itu ketika kita takziah, itu memang dalam kondisi masa-masa kita dalam kesedihan, ya. Nah, jadi memang itu Rasulullah juga warna hitam. Seperti wanita, kenapa pakai pakaian hitam? Supaya jangan mencolok. Jadi orang-orang Arab itu kita katakanlah Saudi Arabia, dia wanita-wanita semua pakai pakaian hitam, tapi di dalam, Pak, itu seksi-seksi warnanya. Mereka tinggal buka apa saja gamis itu udah di dalamnya, ya kayak mana kita wanita-wanita kita di sini. Mau ada yang you can see lah, ada yang nggak pakai tali, ada yang hanya satu lembar aja benangnya, itu banyak. Tapi pas keluar rumah dia pakai yang hitam gitu. Jadi yang hitam itu di samping juga dia kalau kita malas nyucinya, kan nggak nampak kotor ya kan? Itu ya kelebihannya hitam. Nah, itu ya. Jadi hitam juga bagus. Tapi itu untuk momen-momen tertentu ya, momen sifatnya kita. Ya pokoknya bukan inilah umum. Dalam kondisi duka cita, bekerja, ketika kita mau di lapangan gitu. Jadi jangan sampai mengambil, itulah tadi yang saya katakan, ngambil satu hadis Rasulullah berpakaian serban dan jubah hitam, udah diamalkan. Ya. Nah, itu dia. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, laki-laki mewarnai rambutnya hitam. Lihat tulisan saya, insya Allah tuntas di situ berbagai macam pendapat. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i haram, menurut Imam Syafi'i haram mewarnai hitam tanpa sebab ya, tanpa sebab. Contoh, dia bujang lapuk, umurnya 50 tahun. Kita katakan bukan bujang lapuk lah, kita katakan dia duda atau apa pokoknya, atau dia udah kawin. Sengaja dia rambutnya sudah beruban dihitamin supaya dia bisa kawin sama anak perawan umur 19 tahun gitu. Kalau niat dia mewarnai itu menipu, haram. Tapi jumhur ulama berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau judulnya itu di tulisan saya itu ya, menurut Imam Syafi'i mewarnai rambut dengan warna hitam haram. Tapi itu tidak mutlak. Udah, karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, juga pernah mewarnai hitam. Tapi kebanyakan Rasulullah dan para sahabat mewarnai kuning. Nah, ketika kapan warna hitam diperbolehkan? Dulu ayahnya Abu Bakar Siddiq itu kayak apa tuanya itu. Sedangkan Abu Bakar Siddiq lebih tua dari Rasulullah. Udah ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini sudah tua sekali, boleh nggak aku mewarnai rambutku dengan warna hitam? Boleh. Nah, tujuannya apa? Yang diperbolehkan ketika dulu sahabat mau perang. Jadi kalau perang itu jangan kalau rambut beruban, musuh nggak takut. Wah, pada tua-tua katanya kan. Jadi untuk menakuti musuh, Rasulullah memerintahkan warnai rambut warna hitam. Jadi biar musuh gentar. Ya. Jadi kalau kita nipu mau minang anak perempuan orang sudah tua, kita ubah, kita sengaja semir hitam, itu nggak boleh. Tapi tidak sampai haram ya. Boleh. Jadi dulu kita waktu berbincang tentang mau mengeluarkan label halal tentang pewarna rambut, itu kebetulan saya hadir sidang itu, dan tapi duluan saya nulis daripada sidang itu. Duluan saya menulis itu. Walaupun saya menulis menurut pendapat Imam Syafi'i haram, tapi ketika saya dalam sidang itu mengatakan tidak apa-apa. Karena Utsman bin Affan termasuk sahabat yang lain juga pernah mewarnai itu. Itu dia ya. Nah, cuman yang nggak boleh mewarnai itu apabila warna rambut itu yang terbuat dari cat, itu nggak boleh, karena tidak tersentuh air. Jadi kalau mandi wajib nggak sah, berwudu nggak sah. Jadi yang boleh adalah pewarna yang sifatnya dia getah. Kita katakanlah hina. Kalau bahasa kita inai.
atau pewarna getah pisang kah, atau pokoknya segala pewarna yang sifatnya getah. Seperti tinta itu kan getah. Tapi kalau dia pewarna yang cat, itu nggak boleh ya. Kan ada itu sekarang pewarna apa itu namanya. Itu pertama. Yang kedua, apabila pewarna itu bercampur daripada benda yang haram, itu nggak boleh. Sekarang kan rata-rata lipstik itu kan banyak bercampur daripada benda yang haram, terutama dari Eropa. Dari Eropa kan rata-rata lipstik itu kan kebanyakan dari organ babi. Seluruh organ babi itu kan bisa dimanfaatkan untuk segala macam makanan, terutama lipstik. Bahkan shadow itu dari bulu babi itu, Pak. Kalau dari Eropa, nggak tahu di sini kayaknya mungkin lebih banyak kali. Ya. Kalau di Eropa itu ada, di sini mungkin lebih banyak. Karena maaf ya, itu dari perbatasan pulau, Pak. Singapura itu Singapura itu adalah sentral daripada produk-produk asing. Singapura itu nggak punya apa-apa, tapi dia bisa mengumpulkan produk-produk orang asing dibikin jadi produk dia. Contoh minyak sawit. Kapan Singapura pernah nanam kelapa sawit? Kapan? Ada nggak tanahnya bisa nanam kelapa sawit? Nggak. Kelapa aja nggak bisa. Apalagi kelapa sawit. Nggak ada tanah, susah. Udah, saya di Mesir, Pak, saya tengok minyak, Pak, minyak goreng tuh made in Singapura. Lain. Jadi Singapura tuh luar biasa liciknya. Ya namanya pun keturunan dari China sana kan. Tapi begitulah mereka menghalalkan segala cara. Jadi hati-hati. Di Batam itu paling banyak produk kan masuk dari Singapura, ya. Dari Malaysia gitu. Cuma di Malaysia itu ketat. Malaysia itu kan dia label halalnya itu duluan lebih canggih dari Indonesia. Mereka langsung bisa pakai sistem barcode duluan Malaysia ya. Kalau sekarang Indonesia sudah. Jadi mereka sanksinya keras. Kalau Indonesia kan sekarang aja sudah keras sekarangnya. Sekarang udah keras. Jadi barang-barang yang produk-produk yang sumbernya daripada benda-benda haram itu dari Singapura paling banyak. Paling banyak. Dari mana bahannya? Dari Indonesia. Jadi kita, Pak, orang-orang miskin kita nih, bulu babi itu di hutan, Pak. Itu dijual ke Singapura. Kadang-kadang nggak sanggup menjual Singapura, jualnya ke Bandung jadi bakso. Kita tangkap kemarin kan? Ada itu, kita bingung juga dari mana, dari Sumatera katanya. Iya, kacau kita. Itu dia ya. Jadi kesimpulannya orang hitam boleh, kecuali menurut Imam Syafi'i apabila niatnya ini ya tidak jujur, itu nggak boleh. Ada yang lain silakan. Kalau mama gimana yang kecil-kecil? Atau sorban gitu? Yang penting jangan warna kuning. Jangan warna kuning, jangan warna orange. Kemarin kita sebut kan warna orange. Iya. Jangan ya. Jangan yang mencolok-colok, karena ada itu. Sampai digelar lagi dia, Ustadz Orange katanya. Dia pakai baju orange, mana itu? Berapa tahun yang lalu saya lihat di medsos itu. Ternyata betul, saya pikir entah memang guyon-guyon dia kan Ustadz Orange. Rupanya pakai baju orange dia. Ada. Serbannya orange. Jubahnya orange. Waduh, kacau. Jadi jangan yang mencolok-colok gitu ya. Tidak kan. Kalau ini Nikita orange. Nah, itu lain. Kalau sifat, itu kan seni yang sifatnya ini ya. Itu yang dikatakan ini bab makruh ya. Sekali lagi, ini bab makruh, bukan bab haram. Ya. Ini bab makruh. Jangan, itu maka tadi takut saya sama kayak isbal itu. Jangan sampai kita bicara hadis isbal. Ya, celana yang jingkrang itu. Di sini babnya itu makruh. Itu pun kalau niatnya khuyada, congkak. Kalau dia nggak niat congkak, disebut halal. Fi halin wala haram. Ya, halal tidak haram. Ini mazhab Ahmad bin Hanbal. Tapi justru teman kita Salafi memasukkan ke bab yang haram. Bukan hanya sekedar bab yang haram. Penduduk kerak neraka katanya. Nggak percaya? Lihat tulisan saya. Saya menulis itu, Pak. Itu dari pertanyaan media mereka. Saya sebut nama medianya, tanggal berapa. Itu bukan ngada-ngada. Itu dia. Jadi jangan sampai salah. Oke, silakan ada yang lain. Dari ini mengenai pakaian dan rambut itu apa? Itu kan yang makruh aja sana. Apa tuh? Itu kan yang makruh aja. Iya. Apa itu juga berlaku untuk kaum wanita sana? Itu aja ya? Itu aja. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Oke, saya jawab dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau perempuan bebas. Kelebihan perempuan bebas. Pakai cincin di jempol nggak apa-apa, jempol kaki nggak. Kalau laki-laki pakai cincin aja diatur dalam Islam.
Jangan bikin ganjil, taruhnya di jempolnya kan. Taruhnya di lehernya, nggak cukup di tangan ke cincin tuh Pak, di leher taruh. Nggak cukup lagi taruh di hidungnya. Jadi kalau perempuan bebas, warna apa saja. Nanti sampai nanti kita bab yang haram tentang masalah sutra. Kalau perempuan dihalalkan, coba nanti ya bab yang masalah haram. Ini bab makruh juga masih ada lagi sedikit lagi mungkin insya Allah. Kemarin sempat saya pernah sebut tentang pakaian, ternyata bajunya ini ada salib. Apa hukumnya memakai baju bersalib? Nanti insya Allah ada. Nanti ya. Jadi pakaian-pakaian yang haram insya Allah akan datang. Oke, silakan ada yang lain. Masalah mengubur mayat itu kan boleh. Apa tadi? Mengubur mayat. Itu kan boleh ditumpuk. Tapi numpuknya bukan ke atas, ke samping kan. Iya. Tapi di Jakarta kayaknya kalau ke samping ini nggak mungkin karena sebenarnya udah punya orang yang tahu agama banyak lagi. Kalau ke atas memungkinkan, ini gimana? Bukan kondisi. Kalau ditimpa nggak boleh, ditimpa tidak boleh, tidak boleh. Jadi dipinggirkan dia. Jangan sampai ditumpuk seperti kita numpuk kayu, haram. Tapi kata sebenarnya sudah ada lapangan kuburan lagi, itu bisa. Ya kalau dia belum jadi tulang nggak boleh. Kalau dia jadi tulang itu bisa dipinggirkan sedikit saja, tidak mesti ini. Tapi kalau dia sempat jadi fisik, ini kemarin itu dari Riau langsung di fotonya, di share ke saya, Ustaz tolong minta pendapat. Ini baru ada penduduk kami baru pulang dari Jawa Tengah, kerja meninggal, tapi bukan kena COVID, tapi dibikin seperti COVID, pakai peti. Mereka takut bukanya. Mereka foto ketika mereka gali kuburan, itu mayatnya masih ada. Mau mereka timpa. Saya bilang nggak boleh. Diusahakan dia harus di pinggir sama. Jangan ditumpuk. Jangan seperti menumpuk. Haram ya, haram hukumnya nggak boleh. Kalau tulangnya dipinggir dulu. Tulang dipinggirkan, kan bisa ditaruh di situ. Jangan ditumpuk seperti kita numpuk apa. Itu dia. Ya maaf, kalau di Jakarta ini, kalau menurut saya itu nggak bisa jadi patokan. Jangan kita mencari hukum dari situ, karena di sini mereka yang sudah digaji pun cari duit dari situ. Kadang-kadang ya karena duit juga, akhirnya kuburan yang sudah penuh pun mereka paksa. Bahkan kuburan yang sudah penuh mereka bikin darah tanah semua. Saya pun terkejut. Ini masih kosong Pak. Oh enggak, kata saya sudah berapa tahun saya tinggal di sini katanya. Kakek saya punya ini katanya. Itu kuburan semua katanya. Jadi itu diratakan tujuannya untuk cari duit, supaya nanti orang meninggal tetap bisa dikubur di situ. Nggak usah kan gitu. Tanahnya dijual, ternyata tanah kuburan separuh. Dibersihkan sama bulldozer, tulang-tulang manusia masih banyak. Itu biasa di Jakarta. Karena duit. Jadi itu jangan sampai kita gara-gara duit begitu menumpuk-numpuk. Itu dia. Oke, silakan ada yang lain. Pak Ustadz mau tanya. Silakan. Itu produk-produk yang seperti Walimor, Zata begitu, itu bagaimana Pak Ustadz memamerkan di dalam suatu produk itu dengan bawa-bawa nama-nama agama gitu, seperti apa? Kalau nggak pakai sarung cabut apa, gajah dudung nggak sah, abdol gitu. Bagaimana itu Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah. Pakaiannya itu kayak sarung-sarung, baju-baju, biar itu nggak. Oke, ya itu aja ya. Alhamdulillah rabbil alamin terakhir ya. Jadi kalau Wadimor memang itu kan iklan ya, iklan di TV One terutama. Jadi memang dia paling banyak iklannya untuk siar-siar agama. Tapi setahu saya dia tidak ada mengkait-kaitkan dengan agama. Tapi nggak tahu mungkin di media lain. Setahu saya kayaknya tidak ada membawa-bawa agama. Paling-paling ya mereka itu mengiklankan untuk dakwah-dakwah. Dan artinya dakwah-dakwah di televisi itu mereka sanggup mengeluarkan iklan besar-besaran.
Tapi kalau untuk mereka menjual agama tidak afdol kalau nggak pakai itu hanya kalimat afdol itu bahasa Arab, tidak bagus, tidak kurang bagus kalau nggak pakai pakaian merek mereka, itu hanya bahasa saja, bukan berarti bahasa syariat itu ya. Setahu saya nggak mungkin mereka pakai bahasa syariat seolah-olah merek lain tidak baik. Jadi saya kira ya boleh-boleh saja ya produk-produk Wadimor apalagi Al-Zata dan sebagainya, apa saja lah, selagi dia dari bahan yang halal maka halal. Setahu saya tidak ada mereka itu memakai istilah-istilah agama ya. Paling-paling bahasa Arab ya, afdal itu kan yang terbaik. Mereka mengatakan ini lebih afdal min intaj produk mana gitu. Itu ya wajar. Namanya bahasa Arab, dia pakai bahasa Arab itu kan artinya lebih baik. Boleh-boleh saja. Kecap itu semua ngaku nomor 1. Apapun nama kecap di Indonesia. Iya kan? Jadi kecap Bangok afdal min kecap ABC. Kecap ABC afdal, itu nggak apa-apa. Memang begitulah, nggak akan ada kecap bilang nomor 2. Pasti nomor 1. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ta'in 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.